Ibu sudah nyaman? Sudah. Ya, saya cuci tangan dulu ya, Bu. Video kuning. Pas anaknya segede jembut. Pas pembahasan fisik gitu. Pada umum kita mencuci tangan dulu pakai panas, kemudian meminta ibu Maaf ya kalau kalah capek. tingkat dari melakukan pemeriksaan. Ibu lagi mules nggak? Iya. Oke, kalau mules tarik napas panjang ya, keluarkan lewat mulut. Tarik nafas panjang dong dia mau. Kalau yang untuk pemeriksaan di sini bersih aja ya handphonenya. Kecuali kalau mau melakukan pemeriksaan dalam itu harus steril ya. Sakit banget nggak? Masih kuat ya? Stetoskopnya mana? Itu Di pinggir. Saya periksa dulu ya, Bu. Maaf, ini di dulu ya. Lagi ini. Suhunya normal ya. Tekanan darahnya juga normal. Saya cek nadi dulu ya. Ini ada CD dan nadi pemeriksaan dilakukan di antara dua kontraksi. Maksudnya agar mengetahui tekanan darahnya. Nadi ya? Tanda-tanda shock. Nanti kalau misalnya ada his lagi, misalnya cepat nih ya, ketahuan cepat nadinya atau mungkin lambat. Nanti cek lagi setelah ada kontraksi lagi, lihat lagi gitu. Ya. Tidak ada udem. Coba lihat matanya ke atas. Tidak anemia ya. Kemudian saya periksa perutnya ya. Boleh dibuka perutnya ke atas sim. Oke. Ini ya ditekuk ya, Bu. Sebentar. Saya kumpulin dulu. Nah, ini ada perutnya. Allahu Akbar. Coba ini ya ditekuk Ibu. Level 1, kemudian level 2, level 3, level 4. Kalanya sudah masuk ya. Perlimaan. Perlimaan berarti ini diluruskan ke perlimaan. Ya. Nah, kemudian setelah itu cek DJJ ya. Tadi di sebelah kiri. Mana? Maaf Ibu, pegang dulu tangannya.
jantungnya normal. Lagi mules nggak? Iya. Kalau misalnya ada jam di dinding, silakan lihat ke jam, atau misalnya punya jam sendiri, silakan lihat ya berapa lama kontraksinya, durasinya berapa lama, kemudian dalam 10 menit frekuensinya berapa kali ya, kekuatannya apa setelah ditentukan durasinya ya. Sudah nggak mules lagi. Saya lanjutkan pemeriksaannya ya. Kita akan melakukan pemeriksaan dalam. Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan dalam. Ini untuk mengetahui kemajuan persalinan ibu, apakah pembukaannya sudah melebar ya. Karena persalinan kan pembukanya harus 1 sampai 10 ya. Kemudian juga biar saya tahu apakah bayinya sudah turun atau belum ya. Mungkin akan terasa kurang nyaman nanti kalau misalnya merasa tidak nyaman, tarik nafas panjang ya, karena yang namanya masuk tangan ya mungkin kurang nyaman ya. Oke. Ini perut ibu ditutupin sedemikian rupa ya, yang pasti tidak, privasinya tetap terjaga ya. Ibu boleh ditekuk ininya ya, nanti sebentar saya siapin dulu ya. Handspoon yang ini diganti, kita cuci tangan dulu. Nanti dibawain itu pantun yang ada itunya, yang ada apa namanya, pahanya, ada yang baru enggak? Sebelum pakai handspoon yang steril, dekat-dekatkan dulu alat-alatnya ya. Jadi jangan dulu kalian sudah pakai handspoon kemudian pegang bengkok dan sebagainya. Ini kalau masih kering dibasahin pakai air DTT. Tahu kan air DTT? Gimana bikinnya? Hah? Air mendidih berapa lama? 20 menit baru tuh boleh dipakai ke sini ya buat membasahi kapasnya. Jadi itu yang namanya kapas DTT ya. Kanan mana ini? Ini kuat nggak sih di? Sana. Kembali nggak sih? Enggak, ini jempol. Ini benar. Ini ya. Right. Iya, ini kanan, ini left. Tapi mana jempolnya? Kecil kan. Mana? Jempol ini nih. Nah, biasanya gampang ya kalau handphone yang begini. Oke Ibu, saya periksa dulu ya. Ambil 5 kapas DTT. Peres di sini ya. Kita bersihkan. Jadi tangan kiri buka labia ya. Kita bersihkan labia mayora kanan sekali. Yang ini kiri
Kemudian buka yang bagian dalamnya, kita bersihkan lagi. Kalau merasa kurang bersih, ini diputar aja, jadi sisi yang paling bersihnya. Kemudian dibersihkan lagi yang dalamnya. Kalau kurang bersih diputar lagi. Kemudian ini bagian dari atas, dari klitoris sampai ke anus ya. Nah, setelah itu inspeksi, adakah kelainan di vagina atau di genitalia eksterna? Adakah varises? Adakah udem? Kemudian pengeluaran cairan berupa darah, ketuban dan sebagainya, lendir ya. Kemudian adakah tanda PMS seperti kondilomata ya, atau mungkin yang lainnya ya. Kemudian setelah itu kita lakukan pemeriksaan dalam. Ibu tarik napas ya. Masukkan jari kita di yang pertama adalah jari tengah dulu, diikuti oleh jari telunjuk. Kemudian tangan kiri pindah ke pundus untuk merasakan his ya. Apabila ada his berhenti dulu. Tapi jangan ditarik tangannya. Tangan tetap aja di dalam. Jangan keluar masuk. Kalau keluar masuk justru akan meningkatkan resiko infeksi ya. Jadi biarkan aja dulu di dalam sampai si ibunya berhenti dulu. Kalau sudah berhenti lanjutkan lagi. Ya. Kemudian cek ya vagina apakah ada massa di sini dan sebagainya. Kemudian porsio, kita akan pertama meraba porsio teraba lunak tipis ya. Kemudian ini yang ibu rasakan ya, sudah tipis kemudian lunak. Kemudian ketubannya masih utuh, presentasinya kepala, posisinya ubun-ubun kecil kanan depan. Kemudian ya ini kanan depan. Kemudian penurunan HOTS tadi perlimaannya 2 ya, HOTS 3 ya. Kemudian molase tidak ada dan tidak ada tali pusat menumbung. Ada yang terlewat nggak ibu? Nggak ada, udah ya. Oke, setelah itu kita keluarkan. Nah, kalau sudah, ibu tinggal terakhir cek ini. Ibu boleh bisa miring ke ke kiri ya. Saya mau lihat ibu ada hemoroid atau tidak ya. Coba ibu batuk. Nggak ada ya. Itu sambil diambil itu ya. Perlah ketinggalan, sorry. Perlak tadi sambil si ibunya balik ke sana kita beresin perlak. Sudah, ibu boleh kembali ya. Ini diambil, dibuang. Kemudian celupkan sarung tangan ke larutan klorin. Karena tadi penuh dengan cairan, lebih baik sih begitu kalau dari ibu ya. Jadi kamu buka dulu handscoon, baru kamu tangannya udah nggak pakai handscoon, karena kalau handscoon itu kan udah terkontaminasi ya. Jadi baru ambil yang ini. Kalau bengkok mah nggak apa-apa, karena memang kotor bengkok mah ya. Tadi pembukaannya tadi 5.
Tapi pembukaan itu nggak nyebutin, kalian lewat-lewat aja. Kemudian ekstremitas ya, ekstremitas harusnya tadi sih sebelum ya, ada ekstremitas di depan. Tapi kalau misalnya ekstremitas biasanya dibelakangkan, karena kalau kaki nggak mungkin kita periksa lagi ke kaki kemudian ke atas lagi. Sebetulnya itu pemeriksaannya pas setelah muka. Ekstremitas itu ekstremitas atas dan bawah. Karena kan kalau udem dari mulai atas sampai dengan ekstremitas. Udem yang preeklamsi itu muka, tangan dan kaki. Cuman karena sistematisnya adalah kaki itu paling bawah, jadi pemeriksaannya dari sini dulu ke leopard dulu, baru nanti ke kaki, baru ke genital gitu ya. Tadi maaf ibu terlewat, untuk ekstremitas itu periksa apakah ada varises, kemerahan, kemudian apakah ada udem, pretibia ya, di sini pretibia, kemudian dorsopedis dan circummalleolus. Ditekan. Kalau udem sudah jelas, kalian juga bisa membedakan ya, kayak gini enggak. Ibu juga walaupun gemuk tidak udem, tapi kalau yang udem kelihatan ya, dia akan rada membulat gitu ya, dan kelihatan kayak berisi cairan. Dan kalau ditekan betul itu udem. Beda antara yang gemuk dan yang udem, ketika ditekan kembalinya lama ya. Kemudian setelah itu harusnya di DJJ lagi setelah pemeriksaan dalam. DJJ-nya bagus, normal 140 ya. Ibu, pemeriksaannya sudah selesai. Untuk tensi tadi alhamdulillah normal ya, nggak ada masalah, suhunya juga bagus. Kemudian untuk hasil pemeriksaan dalamnya tadi pembukaannya sudah 5 ya, kepalanya sudah di bawah. Kalau misalnya lancar, kontraksi ibu makin bagus, insya Allah 5 jam lagi pembukaannya lengkap ya. Tapi kalau misalnya ibu masih pengen cepat ya, ibu harus mobilisasi itu bergerak ya. Kalau ibu masih kuat untuk jalan-jalan, boleh jalan-jalan di sekitar ruangan ya. Atau kalau misalnya ibu sudah nggak kuat, ibu boleh kiri-kiri di tempat tidur. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas ya. Selanjutnya ibu boleh makan, boleh minum ya, biar ibu tetap kuat. Jangan nahan air kencing ya, jangan nahan kencing, tetap kencing. Kalau misalnya memang ibu tidak kuat ke kamar mandi, nanti boleh panggil saya untuk dibantu kencingnya pakai pispot ya. Tapi kalau misalnya ibu masih kuat ke kamar mandi, nanti diantar ya. Ada keluarga yang datang pendamping? Siapa? Suami. Mana suaminya Bapak? Di belakang. Oh iya. Saya ya. Pak, nanti hasil pemeriksaannya bagus, ibunya sudah pembukaan 5 ya, udah maju, kepalanya udah turun, bentar lagi udah bisa lahiran. Kalau misalnya si ibunya perlu sesuatu, misalnya makan, minum, tolong dibantu ya. Dan kalau misalnya ini kan masih 5 ya, kemungkinan kalau tidak ada hambatan 5 jam lagi bisa lahiran. Tapi ibunya kalau misalnya masih kuat, boleh jalan-jalan di ruangan, tapi tetap dibantu, jangan ditinggalkan ya. Kemudian makan, minum, tetap ya. Kalau misalnya mules, sudah tahu bagaimana caranya? Gimana? Jadi kalau mules, nanti tarik nafas panjang, keluarkan lewat mulut. Coba. Nah, pinter kayak gitu ya. Kemudian agar cepat nih penurunan kepalanya, kan tadi ibu boleh jalan-jalan, kemudian nanti juga ada posisi tuh sama bapak. Yuk kalau kita peragain ya, bangunnya jangan begitu, miring dulu ya, miring dulu ya. Saya bantu ya. Bu suka dansa nggak sama bapak di rumah?